Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 gelombang 3 angkatan 84. Kami akan mempresentasikan tokoh yang mencerminkan core values ASN berakhlak. Menurut kelompok kami, salah satu tokoh yang mencerminkan core values ASN berakhlak adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie, atau yang biasa kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie adalah warga negara Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beragama Islam dan meninggal pada 11 September 2019. Berorientasi pelayanan. Meski masa pemerintahan B.J. Habibie di Indonesia terbilang singkat, peran beliau menjadi poin krusial pada masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru menjadi era reformasi. Berbagai kebijakan diterbitkan dengan melihat kebutuhan masyarakat pada saat itu, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang diterbitkan dengan alasan kebebasan pers di Indonesia. Pada masa pemerintahan sebelumnya, sering dibungkam kemudian terjadi restrukturisasi perbankan Indonesia, serta pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan agar mencegahnya intervensi politik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selain itu, beliau dikenal sebagai Bapak Demokrasi karena menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemilu, kebebasan rakyat Indonesia dalam melaksanakan pemilu. Akuntabel. B.J. Habibie menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berhenti bekerja selama hidupnya. Hal ini dilakukan dengan menanamkan mentalitas sepeda. Artinya, ketika seseorang naik sepeda, jika berhenti, maka Anda akan terjatuh. Sama seperti jika beliau berhenti bekerja, maka beliau mati. Seperti roda kehidupan berputar, berbagai hambatan ia hadapi hingga kepulangan istri tercintanya, tetapi tidak dapat mengurangi semangatnya dalam bekerja. Kompeten. Sifat konsisten yang dimiliki B.J. Habibie dapat dilihat dari berbagai karyanya. Hal ini dibuktikan dengan semangat beliau untuk terus belajar mengikuti perkembangan teknologi, serta tetap hadir di berbagai acara untuk memberi masukan dan nasihat yang diperlukan. Meskipun beliau memasuki usia lanjut, bahkan menderita serangkaian penyakit, tak hanya itu, beliau bersikap terbuka dan merangkul semua pihak yang ingin belajar darinya. Semangat belajar ini didapat dari keinginan beliau untuk berkontribusi membangun negeri dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Harmonis diwujudkan melalui sikap toleran dan empati terhadap semua lapisan masyarakat. B.J. Habibie menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa melalui Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1999 dan Impres Nomor 4 Tahun 1999 yang menghapuskan larangan berbicara dan mengajar dengan bahasa Mandarin. Selain terhadap etnis, B.J. Habibie juga mempelopori sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan memperhatikan karakter dan budaya di Indonesia yang beragam. Selanjutnya loyal, yang diwujudkan melalui pengabdian kepada negara pada bidang politik dan pengetahuan di bidang teknologi. Pada Mei 1998, B.J. Habibie memilih memundurkan diri dari jabatan Direktur Perusahaan Pesawat di Jerman untuk memenuhi panggilan menjadi Presiden RI. Selain itu, B.J. Habibie juga turut berkontribusi dalam perkembangan teknologi di Indonesia melalui PT IPTN sebagai Presiden Direktur pada tahun 1976. Selanjutnya adaptif. Menyadari Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga mau tidak mau Indonesia harus dapat beradaptasi dalam hal remunisasi. Pak Habibie berinovasi untuk membuat pesawat khusus anak negeri dan berhasil membuatnya dengan nama N250 Gatot Kaca yang terbang perdana di tahun 1995. Pembuatan pesawat ini adalah mimpi besar Pak Habibie untuk menyatukan tanah air Indonesia melalui jalur udara. Pesawat ini adalah produk andalan masyarakat di saat itu karena dibangun sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia.
Inovasi Pak Habibie menjadi tangguh Indonesia dalam mengurangi ketergantungan bangsa dengan produk luar negeri, yang kedepannya dapat diharapkan menjadi inspirasi untuk melahirkan inovasi selanjutnya dari produk asli Indonesia yang lebih maju dan luar biasa. Yang terakhir adalah kolaboratif. Atas keberhasilan dan kontribusinya yang besar di Jerman dalam bidang desain dan konstruksi pesawat terbang pada tahun 1968, Habibie mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Undangan ini diberikan untuk mematangkan kemampuan dan pengalaman sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Sehingga ketika kembali ke Indonesia, para insinyur tersebut dapat membagikan dan mengaplikasikan ilmunya tersebut di ranah industri pesawat dalam negeri. Hal ini merupakan bentuk kerjasama antara Indonesia dan Jerman untuk sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa B.J. Habibie adalah salah satu tokoh yang berakhlak dan patut dijadikan sebagai motivasi dan inspirasi oleh anak-anak bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.